Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, NIM 0910580221027. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi saya mengenai belajar dan pembelajaran. Poin A, konsep belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fortana, tahun 1981, menjelaskan belajar atau learning adalah proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Secara umum, Imron pada tahun 1996, belajar adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menguasai atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Menurut Slameto, tahun 2002, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Crow and Crow dalam Educational Psychology tahun 1984, belajar adalah perbuatan untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan berbagai sikap, termasuk pertemuan baru dalam mengerjakan sesuatu, usaha memecahkan rintangan, dan menyesuaikan dengan situasi baru. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran menurut para ahli. Menurut Romiskowski pada tahun 1981 dalam Binatang Putra tahun 2008, pembelajaran adalah sebagai proses pembelajaran yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. Unsur kesengajaan dari pihak. Yang selanjutnya itu menurut Budimansyah tahun 2002, pembelajaran adalah proses perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat pengalaman untuk pelatihan. Poin B, model-model pembelajaran aktif di sekolah. Yang pertama itu model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung atau model pengajaran langsung bertumpu pada prinsip-prinsip psikologi berlaku dan teori belajar sosial khususnya tentang permodelan atau modeling. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model ini dapat menyajikan masalah otentik dan bermakna sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sendiri. Peranan guru dalam model ini adalah menurut Demiati tahun 2002 mengemukakan bahwa hakikat pembelajaran adalah yang pertama, kegiatan yang dimaksudkan untuk membenarkan pembelajar, dua, program pembelajaran yang dirancang dan diimplementasikan atau diterapkan dalam suatu sistem, tiga, kegiatan yang dimaksud untuk memberikan pengalaman belajar kepada pembelajar, empat, kegiatan yang mengarahkan pembelajar ke arah pencapaian tujuan pembelajaran, 5. Kegiatan yang melibatkan komponen-komponen tujuan isi pembelajaran, 6. Sistem penyajian dan sistem evaluasi dalam realisasinya, 7. Banyak ahli mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan implementasi. Selanjutnya yaitu teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama itu konsep belajar menurut pandangan psikologi behavioristik. Menurut Imron tahun 1996 mengemukakan bahwa menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Kedua yaitu teori belajar menurut Pavlov. Yang kedua yaitu teori belajar menurut Pavlov. Menurut Pavlov tahun 1917, ia melakukan percobaan terhadap anjing. Anjing tersebut diberi nama dan diberi lampu atau bel. Pada saat diberi makan dan lampu, keluarlah respon anjing tersebut berupa keluarnya air liur. Pada saat lampu dinyalakan mendahului makanan, anjing tersebut juga mengeluarkan air liur. Yang ketiga yaitu teori belajar menurut Edwin. Menurut Guthrie tahun 1936 sampai 1942 berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik dapat diubah menjadi jelek dan sebaliknya. Tingkah laku jelek dapat diubah menjadi baik. Selanjutnya yang keempat yaitu teori belajar menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur.
Yang kelima yaitu teori belajar menurut Skinner. Skinner tahun 1969 mengembangkan teori conditioning dengan menggunakan tikus sebagai kelinci percobaan. Dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respons menjadi dua, yaitu respon yang timbul dari stimulus tertentu dan operanten. Respon yang timbul dan berkembang karena diikuti oleh perangsang tertentu. Dan yang keenam yaitu teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, tahun 1949, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba atau trial and error. Mencoba-coba ini dilakukan manakala seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon atau sesuatu. Selanjutnya yaitu poin D, teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep belajar menurut teori psikologi kognitif. Imbron pada tahun 1996-nya yaitu teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep belajar menurut teori psikologi kognitif. Menurut Imbron pada tahun 1996 berpendapat bahwa menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti tentang sesuatu tersebut dilakukan secara aktif oleh pembelajar. Kedua yaitu teori perkembangan Piaget. Menurut Piaget, teori psikologi kognitif disebut teori perkembangan Piaget. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Selanjutnya yang ketiga, teori belajar kognitif Brunner. Menurut Brunner dalam Irawan tahun 2001, terjadi psikologi kognitif disebut teori belajar penemuan. Yang keempat yaitu teori belajar kognitif Ausubel. Menurut Ausubel pada tahun 1968, teori belajar disebut teori belajar konsep dan teori belajar bermakna. Menurut Ausubel dalam Dahar tahun 1989, belajar konsep merupakan hasil utama pendidikan. Kelima yaitu teori belajar kognitif Gagne. Menurut Gagne pada tahun 1977 dalam Winata Putra pada tahun 2008 berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh dua hal, yakni variabel dari dalam diri individu dan di luar diri individu yang saling berinteraksi. Terakhir yaitu yang keenam, teori belajar kognitif Gestalt. Menurut pandangan psikologi Gestalt, belajar terdiri atas stimulus respon yang sederhana tanpa adanya pengulangan ide atau proses berpikir. Menurut teori Gestalt, setiap pengalaman itu senantiasa berstruktur. Selanjutnya yaitu poin E, teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajarannya. Yang pertama yaitu konsep belajar menurut psikologi humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan dan memanusiakan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu pandangan Rogers tentang belajar. Rogers menjelaskan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat membebaskan dirinya sehingga ia dapat mengambil keputusannya sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang ia ambil atau pilih sendiri. Yang ketiga yaitu pandangan Bloom dan Kutrow terhadap belajar. Benjamin Bloom dan David Kutrow lebih menekankan perhatiannya pada apa-apa yang harus dikuasai oleh individu atau sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa belajar. Keempat, pandangan Koip terhadap belajar. Koip membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap belajar, yaitu pengamatan konkret, pengamatan aktif dan reaktif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Kelima yaitu pandangan Honey dan Mumford terhadap belajar. Tahap-tahapnya yaitu aktivis, reflektor, teoritis, dan pragmatis. Dan yang terakhir yaitu pandangan Habermas terhadap belajar. Habermas percaya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan atau alam dan sosial maupun dengan sesama manusia, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu poin F, teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama itu teori belajar sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sekilas, teori ini mempunyai samaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar.
Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Dalam upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi atau pesan pengajaran diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan, telah dikembangkan sejumlah teori dan model pemrosesan informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori belajar menurut Landa. Menurut Landa, dalam Irawan tahun 2001, ada dua proses berpikir, yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir sistematis, tahap dan tahap linear, teratur, sekuensial, konvergen, lurus menuju ke satu target tertentu. Dan yang terakhir yaitu teori belajar menurut Pass dan Scott. Menurut Pass dan Scott, membedakan cara berpikir menyeluruh atau holistik dan serial atau serialis. Cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap. Sebuah sistem informasi atau cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke arah yang lebih khusus atau selanjutnya itu poin G, prinsip belajar, jenis belajar, dan ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar menurut teori belajar Gestalt adalah yang pertama, belajar itu berdasarkan keseluruhan. Kedua, belajar itu adalah suatu perkembangan. Tiga, belajar adalah reorganisasi pengalaman. Empat, belajar itu adalah pengalaman. Dan yang kelima itu anak yang belajar merupakan organisme keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Ada 4, yaitu yang pertama belajar diskriminasi, 2 belajar konsep, 3 belajar prinsip, dan yang keempat yaitu belajar pemecahan. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Menurut Imron pada tahun 1996, ciri-ciri belajar dibagi atas 3, yaitu yang pertama belajar bukan kementangan, kedua belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental, 3 hasil belajar relatif menetap, tidak berubah-ubah. Selanjutnya yaitu poin H, tujuan belajar. Menurut Imron pada tahun 1996 menjelaskan bahwa tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah dua hal yang sangat penting dalam belajar. Tujuan umumnya mengarahkan seseorang yang sedang belajar ke arah kegiatan tertentu. Selanjutnya yaitu pada poin I, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain adalah yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor ini terdiri dari dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Terdiri atas 3, yaitu faktor lingkungan sosial, faktor non-sosial, dan faktor pendelatan belajar. Poin J, model-model pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum. Menurut Nugraha pada tahun 2012, pada mulanya istilah kurikulum digunakan bukan dalam bidang pendidikan, akan tetapi dalam bidang olahraga. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum menurut Dimyati pada tahun 2002, Imron pada tahun 1996 adalah landasan filosofis. Yang pertama landasan sosial, budaya, agama. 3 landasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4 landasan kebutuhan masyarakat, dan 5 landasan perkembangan masyarakat. Selanjutnya komponen kurikulum terbagi atas 4, yaitu komponen tujuan, komponen materi, organisasi kurikulum, dan komponen evaluasi. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Secara khusus, prinsip pengembangan kurikulum berbasis komputer atau KBK berpedoman pada yang pertama prinsip keimanan, nilai, dan budi pekerti. 2, penguasaan integritas nasional, dan yang ketiga itu keseimbangan etika, logika, estetika, dan kualitas. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.